Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bisa terbaik dalam aktivitasnya di hari ini. Nah, sahabat SPH, kali ini dalam podcast ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan ya, tentang fakta dan juga mitos vaksinasi HPV ya dokter? Iya, ya. Perkenalkan ini dengan Pak Edo ya. Iya, dengan. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pagi ini topiknya tentang vaksinasi HPV. HPV, benar ya. HPV ini virus yang sebagai penyebab dari kanker serviks. Nah, jadi yang akan kita dalami di saat ini, ya. Tentunya kita akan bahas tentang fakta dan mitos vaksinasi. Nah, tapi sebelum itu dokter, kita pengen dijelaskan dulu deh, biar mungkin sahabat SPH dan juga Classy People juga paham sebenarnya apa sih itu kanker serviks itu, dok? Oke, jadi kanker serviks itu adalah kanker yang asalnya dari mulut rahim atau leher rahim yang ada di organ genitalia dari perempuan ya. Kanker serviks ini secara insiden dia adalah salah satu kanker paling banyak di dunia ya. Tetapi ada good newsnya di situ. Insidennya sekarang di dunia itu sudah mulai declining, sudah mulai turun dia. Kenapa? Karena kanker serviks ini dia ada jelas penyebabnya. Penyebabnya itu adalah yang virus HPV tadi. Dan dia ada perjalanan alamiahnya. Artinya dia tidak tiba-tiba orang kena virus langsung jadi kanker, enggak. Dia perlu waktu tahunan. Di dunia sudah jalan program vaksinasi sama program screening sehingga insiden sudah menurun. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sejak tahun kemarin 2023 itu kita secara nasional sudah menjalankan vaksinasi virus HPV tadi sebagai salah satu pencegahan primer dari kanker serviks. Jadi ini udah diterapin dari tahun lalu ya, dok ya? Iya. Jadi program yang ada di pemerintah sebenarnya kalau untuk vaksinnya sudah lama sebetulnya. Okay. Cuman yang masuk ke program nasional itu baru tahun lalu. Mudah-mudahan di Padang jalan tahun ini. Itu vaksin pada putri, pada anak sekolah umur kelas 5-6 SD ya. Kelas 5 dan kelas 6 SD itu sudah masuk ke program imunisasi nasional. Jadi vaksinasi ini udah bisa diterapin ke anak balita, udah bisa? Belum, anak-anak ya? Anak-anak tadi ya? Usia kurang dari 14 tahun, 12 sampai 14 tahun. Oke, jadi artinya memang ini juga dokter bilang tadi udah menjadi bagian program dari pemerintah, dan yang targetnya mudah-mudahan untuk Padang sendiri tahun depan ya dokter ya, bisa. Tahun kemarin sudah jalan, terrealisasi ya. Nah, sejauh ini bagaimana aplikasi dari vaksin ini, apakah udah berapa persen kira-kira dok terafiliasi dengan baik, dok? Cakupannya ya. Untuk cakupannya program pemerintah kan pada anak SD. Memang kita belum mencapai target nasional. Target nasional tuh cakupannya itu adalah 90% sebetulnya. Di Kota Padang, di Sumbar lah. Saya dapat data kemarin tuh rata-rata masih sekitar 50% dari cakupannya. Ya. Kenapa bisa tidak tercapai? Salah satunya karena banyak anggapan-anggapan tadi kan, ada mitos-mitos yang tentang vaksinasi ini mungkin yang kurang tepat sehingga ada keengganan ibu-ibu untuk anak-anaknya divaksin di sekolah. Sebelum kita bahas yang fakta dan mitosnya, dok, saya juga pengen sedikit tahu. Ini tadi dokter bilang targetnya ada nih untuk vaksinasi ini. Jadi target utama dari vaksinasi ini siapa, dok? Apakah berdasarkan gap umurnya ataupun memang anak-anak aja, remaja atau dewasa, gimana, dok? Vaksin ini bisa diberikan sebenarnya pada usia sampai usia 55-60 tuh masih boleh sebetulnya. Cuman yang masuk ke program itu memang yang usia sampai 14 tahun, kurang dari 14 tahun. Kenapa itu menjadi target? Karena di usia tersebut itu sistem kekebalan tubuh anaknya itu masih sangat bagus, sehingga vaksinnya kalau diberikan di usia tersebut dia akan responnya lebih bagus. Dan juga pada usia tersebut kan dia udah pasti ya belum menikah, belum ada berhubungan seksual. Kita tidak perlu screening, kita tinggal langsung ngasih aja. Tapi artinya bisa ya. Berarti kalau buat yang udah
terkena dampak ini kanker serviks pun udah bisa dikasih vaksinasi ya. Oke, namanya vaksin kita itu bukan mengobati, tapi mencegah. Artinya kalau yang sudah kena kanker serviks sudah terlambat dia kan. Tapi bisa kita berikan pada ibu-ibu atau ya wanita yang sudah menikah atau yang anak gadis tuh boleh diberikan sebagai pencegahan. Tapi memang kalau dia sudah pernah berhubungan seksual atau dia sudah menikah, itu kita perlu mengerjakan dulu screeningnya. Oh, ada tahapan awalnya dulu. Ada tahapan awal, Screening dulu ya. sudah pasti dia tidak ada lesi prakanker, baru di situ ada manfaatnya vaksin. Oh, berarti harus clear dulu nih, dia ada riwayat kanker atau enggak, itu berarti dipastikan dulu berarti ya? Sebelum kanker. Sebelum kanker ya? Ada kondisi prakankernya tidak perjalanannya? Kalau udah kanker udah bergejala kan. Kalau udah gejala gimana? Nggak bisa? Kalau sudah bergejala kanker nggak ada manfaatnya. Kalau bisa nggak bisa ya disuntikan. Cuman tidak ada manfaatnya untuk pasien tersebut. Oh gitu. Jadi memang harusnya memang udah sebelum kejadian lah gitu ya. Pencegahan ya, ya. tepatnya di situ. Jadi dia bukan mengobati tapi mencegah. Nah sekarang kita masuk ke hal yang mungkin sering kita temui ya dok ya, mungkin sering kita dengar, kita alami kalau ternyata tentang vaksinasi ini ada yang bilang, wah itu efeknya ada tuh, ada yang enggak juga, ada yang berbahaya nih. Nah itu kan ada yang bilang mitos juga tuh, ada yang fakta. Nah mungkin kebetulan dengan Dr. Syamal kita bisa lebih clear lagi nih. Kita bisa bahas lagi tentang sebenarnya apa sih fakta dan juga mitos dari vaksinasi ini dok. Oke, banyak sebenarnya mengenai fakta mitos. Apalagi kita kan kemarin baru lewat pandemi ya. Iya. Pandemi rata-rata kita hampir seluruh masyarakat kan divaksin. Divaksin untuk yang COVID kan. Dan itu bukan berarti seluruhnya aman kan. Ada yang bergejala berat, ada yang bergejalanya ringan. Untuk HPV sendiri itu memang sudah lama sebetulnya, sudah tahunan di Indonesia sendiri. Untuk vaksinnya sekarang ada 3 tipe, kalau kita bicara tipenya ya, udah lama sebetulnya. Yang terakhir tahun lalu keluar yang dia melindungi, yang perlu diketahui dulu awal, HPV ini dia sebenarnya virusnya sangat bermacam-macam tipenya. Oh, ragam ya? Ada 200 tipe lebih. Banyak sekali. Tapi yang menimbulkan kanker serviks itu hanya sekitar 11 tipe. Jadi tidak seluruhnya. Dan vaksinnya yang terbaru yang tahun kemarin baru launching di Indonesia itu adalah yang 9 tipe virus. Jadi dia mengcover untuk 9 tipe virus ya. Nah, dengan diberikan vaksin ini dia mencegah si virus HPV tadi masuk ke dalam sel leher rahim tadi. Karena kalau virusnya masuk ke sana, dia akan merubah susunan genetik kita menjadi selnya itu cepat dia berkembang dan lama-lama dia menjadi kanker. Oke, seperti itu. Oke. Jadi kalau vaksin ini memang hanya khusus untuk perempuan aja dok? Oke, vaksin ini sebetulnya di luar negeri sudah mulai diterapkan pada laki-laki juga. Kenapa? Ternyata virus HPV ini dia juga sebagai salah satu faktor risiko terjadinya seperti kanker nasofaring, kanker rektum, kolorektal, kanker usus, kanker penis, memang itu jarang tapi ada juga dihubungkan dengan kanker tersebut. Maka di luar negeri, di Australia, itu dia sudah mulai vaksinasi pada pria. Tapi baru 1 negara itu aja, yang lain baru pada wanita. Oh, jadi sebenarnya kalau itu artinya sama pria juga ada manfaatnya juga gitu. Iya. Tapi lebih diutamakan perempuan ya dok ya? Kalau pria kan dia belum secara manfaatnya belum terlalu optimal kan. Kalau para perempuan jelas kanker serviks dia insidennya paling tinggi. Nah, kira-kira aman nggak dok kalau misalnya kan seperti pandemi kemarin kita divaksinasi untuk virus COVID kan gitu? Iya betul. Terus ditambah lagi dengan misalnya mungkin ada yang waktu itu disuntikin vaksin dari HPV ini. Iya. Kalau misalnya dia tercombine dengan vaksin lain, iya itu safe ya? Aman ya? Aman. Berarti dia tidak mudah tergampang tercampur itu pun dia nggak masalah gitu ya. Vaksin kan kita udah lama kan, udah setahunan kan, udah nggak ada, dia udah habis ya. Oke, jadi nggak masalah. Oke. Nah jadi kalau untuk penanganannya sendiri di Indonesia dia udah mungkin kalau kita boleh tahu nih data dari dokter mungkin, seberapa besar sih masyarakat sudah merasakan dampaknya dari vaksin ini dan mereka merasa terbantu banget dengan vaksin HPV ini dok. Oke. Kalau untuk data
perlindungan vaksin, memang di Indonesia kita belum ada data yang secara lengkap ya, karena selama ini kita juga belum masuk ke program nasional private sector pada praktek swasta kan, karena biayanya juga tidak di cover oleh asuransi kita yang ada sekarang ini. Makanya untuk data belum ada, tapi kan kita sudah mulai tahun lalu nih sampai tahun ini juga untuk yang program pemerintah. Nah, nanti kita akan mendapatkan datanya. Oke, jadi memang kalau untuk fakta mitosnya sendiri ini kalau yang berkembang di masyarakat itu memang lebih safe-nya kita gimana cara taunya, Dok? Kalau misalnya mungkin ada nih saudara kita ataupun teman yang dia masih takut, masih ragu, aman nggak sih? Masih pakai vaksin itu? Nah, gimana cara kita bisa dapat info yang valid? Untuk info valid memang sekarang ini sebetulnya bisa konsultasi ke tentu ke layanan kesehatan ya. Mulai dari layanan kesehatan primer di klinik, di puskesmas, itu sebenarnya bisa diberikan info oleh dokter yang ada di sana ya. Kalau memang merasa tidak puas atau apa ya bisa naik ke tingkat berikutnya ya. Mitos sebetulnya paling banyak berkembang kan sekarang menyangkut program nih, itu banyak sekali mitos di situ ya. Biasalah kita kan ada namanya kita hal baru kan tentu pasti ada denialnya dulu di sana kan. Banyak sekali mitosnya, ada mulai dari nanti kalau divaksin anak perempuannya nggak bisa punya anak, nanti kalau divaksin akibatnya gangguan head ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan gangguan head, dengan nggak bisa punya anak, nggak ada. Berarti itu fix, itu hanya mitos. Fix itu hanya itu mitos. Bukan fakta berarti bukan fakta sama sekali. Kalau faktanya adalah vaksin ini malah mensupport, membantu ya. Melindungi, mencegah. Gitu ya. Nah, kalau dari angka perlindungannya sekarang kan masih ongoing studies nih. Itu udah hampir 15 tahun, covernya lumayan 100%. Jadi kalau yang sudah divaksin memang dia free dari awal, itu tidak terkena kanker, tapi kanker serviks ya, bukan kanker yang lainnya. Kalau berbicara mengenai faktornya nih, Dok, misalnya kan kita nggak tahu nih apakah ada faktor eksternal nggak sih, Dok, kalau misalnya seseorang itu bisa terkena dampak kanker serviks ini, Dok? Oke, kanker serviks saya sudah bilang tadi itu penyebabnya jelas, infeksi dari virus HPV. Kalau untuk itu kan penyebab ya. Ada lagi yang faktor mempermudah dia karena itu tentu ya salah satunya hubungan seksual yang terlalu mudah, berganti-ganti pasangan seksual seperti itu. Ini yang muda ini maksudnya yang usia muda. Iya, betul. Yang maaf nih, misalnya belasan tahun gitu ya. Itu berisiko ya? Berisiko. Tapi bukan itu penyebabnya. Bukan itu utamanya. Penyebabnya adalah virus HPV tadi. Ya. Ini jadi wanti-wanti juga, jadi warning juga nih buat orang tua lah gitu ya. Kalau bisa anak-anak juga dijaga dulu lah. Betul. Jangan. Dan sekarang yang sedihnya, insiden kanker saya udah bilang insiden kanker cervix itu sudah menurun di dunia. Indonesia naik. Kok bisa ya? Bisa, karena kita kan nggak jalan, vaksinasinya nggak jalan, ditolak di mana-mana, kemudian juga screeningnya tidak jalan. Ini penolakan yang terjadi itu memang karena mitos tadi. Nah sekarang gimana, Dok? Sampai akhirnya dokter bilang tadi kan udah lumayan bagus nih sekarang, apalagi untuk Padang tuh udah mulai meningkat nih penggunaan. Bagaimana mungkin dari medisnya sendiri untuk meyakinkan kalau vaksin ini sebenarnya aman? Apa sih yang dilakukan? Apakah ada promosi segala macam? Sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab satu pihak ya, itu tanggung jawab semuanya. Dinas Kesehatan pun sudah sangat proaktif sebetulnya. Kita pun sudah banyak melakukan sosialisasi, termasuk kalau saya sebagai klinisi profesional, juga dari organisasi, kita ada organisasi namanya HOGI itu Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Jadi itu adalah dokter obgyn yang khusus untuk menangani kanker tumor, kista dan lain-lain. Itu kita ada organisasinya. Itu sebenarnya kami sudah rutin tiap 2 minggu sekali kita ada namanya Cancer Talk, itu online secara Zoom. Biasanya yang ikut itu bisa mahasiswa, bisa masyarakat. Selalu kita edukasi, tidak hanya kanker serviks, untuk seluruhnya.
Dan itu memang free, kita itu salah satu pengabdian masyarakat kita lah, untuk masyarakat salah satunya. Dan animo gimana dok sejauh ini? Animonya memang ya mungkin tidak terlalu, ya rata-rata yang masuk mahasiswa saya kan. Untuk masyarakat sendiri umum masih kurang, mungkin juga kita kan secara Zoom juga orang kan belum tentu semua orang bisa menggunakan Zoom itu kan. Berarti dibutuhkan banyak pihak ya untuk masuk dari promosi SM harus. Kita kan mesti kolaborasi dengan SPH pun harus kita maksimalkan terus. Iya betul. Nah, untuk di SPH sendiri dok, gimana case untuk masalah penanganan vaksin ini dok? Oke, di SPH sudah ada vaksinnya, sudah tersedia. Sudah ada, memang nggak pasti kalau banyak nggak ya, sudah ada beberapa memang yang sedang dan sudah selesai vaksinasi untuk virus HPV ini. Ya kita harapkan nanti kedepannya kan dia tidak akan terkena kanker serviks. Jumlah pasiennya gimana? Apakah makin meningkat ya? Iya, karena orang mulai tahu kan. Orang mulai tahu. Dan mereka memang sadar kalau mereka sadar vaksin ini berguna, bahkan mereka langsung coba berobat ke sini ya. Iya, tentunya kalau yang sudah menikah saya harus screening dulu kan. Saya harus pastikan itu tidak ada lesi prakanker di sana. Kalau sudah aman ya udah boleh kita vaksinasi. Oke. Jadi ini memang juga menjadi sebuah kekhawatiran yang harus segera diatasi ya dok ya, bagi semua pihak ya, termasuk para ibu wanita segala macam. Kalau nanti kita juara terus kanker serviks. Lalu kan Thailand, Malaysia, Singapura, kalau saya ditanya apa Singapura. Kanker serviks ini bisa berakibat mengganggu ini nggak sih dok, misalnya? Lebih ke ini mungkin dokter, ke kehamilan. Kalau kehamilan kan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan ya. Ya, tapi kalau namanya kanker, apalagi kanker serviks, itu tentu konsekuensi terakhirnya meninggal kan. Nah kalau misalnya dia hamil dok. Bahkan sekarang paling banyak, mohon maaf, kanker serviks yang datang ke medis itu adalah kondisi sudah stadium lanjut. Bayangkan tuh, mulai dari dia kena virus infeksi HPV, dia menjadi kanker serviks itu perlu puluhan tahun, 15 tahun dia. Dari infeksi jadi kanker serviks itu 15 tahun. Baru kanker serviks stadium awal kan, jadi stadium lanjut perlu tahunan lagi. Tanda umumnya apa dok? Artinya dia terlambat berapa tahun itu di situ. Lama banget screening kan. Tanda-tanda umumnya apa nih? Tanda-tanda yang paling umum tapi mereka sebenarnya mengalami itu gitu. Mengalami itu. Kalau dia masih prakanker, belum kanker, itu tidak ada gejala sama sekali. Nggak ada gejalanya. Tidak ada gejala yang spesifik. Makanya di situ screening. Screening itu adalah pada masyarakat yang tidak ada gejala. Nah, masalahnya konsep di masyarakat kita, kalau nggak sakit, ngapain berobat? Kalau udah kelihatan baru berobat. Kalau sakit baru berobat kan? Karena ya. konsep di masyarakat kita bukan mencegah, tapi mengobati. Oke. Makanya dokter bilang tadi ya, kebanyakan yang berobat sekarang itu yang udah stadium lanjut, terlambat, yang udah telat gitu ya. Kalau misalnya dia kondisinya hamil, anaknya kena juga nggak dok? Hamil maksudnya? Bisa di kandungan? Nggak ada hubungan. Nggak ada ya. Nah ini juga kan mikirnya gitu kan, itu kan bahaya dari ini ya, bahaya dari bagian organ kan gitu ya, segala macam dok. Oke. Nah jadi sebelum mungkin kita tuntaskan ya dok ya untuk podcast kita tentang HPV ini juga merupakan memang vaksinasi yang harusnya itu memang disupport oleh banyak pihak sehingga masyarakat luas itu juga lebih aware-nya lebih dini ya gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang zaman miripnya gitu tadi. Saya tertariknya seperti itu tadi, anak-anak 14 tahun, belasan tahun lah gitu. Mereka sudah melakukan hubungan seksual misalnya, mohon maaf. Dan itu memang berisiko banget ya. Berisiko. Tapi bukan itu penyebabnya. Bukan salah satunya. Penyebabnya adalah virus HPV tadi. Virus itu. Makanya kita vaksin kan. Itu dari makanan ada nggak dok? Nggak sama sekali, tidak ada hubungan dengan makanan. Bawaan dari misalnya? Tidak juga, bukan bawaan genetik dia. Oke. Ya. Makanya insidennya dunia turun kan. Karena mereka sudah jalan vaksin, mereka sudah jalan screening yang bagus. Di kita kan ada budaya ketimuran ya. Budaya ketimuran ya, namanya kita periksa daerah itu harus ada
ibunya yang mau diperiksa ke dalam kan. Nah itu permasalahan utamanya sebenarnya. Karena kan tidak nyaman ya, sudah pastilah. Mana ada orang beda dengan kita bisa periksa tensi cukup tangan aja kan. Bener. Periksa serviks malah bisa cukup tangan. Memang harus diperiksa. Oh, itu pemeriksaannya memang harus langsung on the spot ya, maksudnya memang harus dilihat ya. Iya. Kalau nggak dilihat gimana caranya? Karena itu bagian dari screening yang di bagian awal dari tadi screening. dokter ya. Oke, baik. Baik, dokter mungkin ada closing statement mungkin dokter tentang fakta dan juga Oke. mitos dari kanker serviks. Baik, ya. Jadi vaksinasi HPV ini itu adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah kanker serviks. Dia memang pencegahan itu dikerjakan pada kondisi yang belum ada gejala, namanya pencegahan kan, sebelum ada gejala. Dan alhamdulillah pemerintah kita saat ini sudah menjalankan program vaksinasi HPV yang masuk ke pekan imunisasi nasional pada anak sekolah, anak kelas 5, kelas 6 SD. Dan saya harapkan mudah-mudahan jangan sampai ada mitos-mitos lagi yang tidak betul tentang vaksin, sehingga cakupan vaksinasi kita, ya kalau saya dulu Sumatera Barat ya, bisa mencapai target dari target nasionalnya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik dokter Syamel atas waktunya dan Iya. juga pembahasannya mengenai kanker serviks ini luar biasa banget. Semoga ini juga bisa mengedukasi kita semua. Dan kita juga harapkan kepada masyarakat luas juga aware lebih dini untuk hal seperti ini. Jangan udah udah stadium lanjut baru periksa gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita kondisi baik-baik tiba-tiba kita pengen cek itu nggak apa-apa dok ya? Oh, boleh. Itu lebih baik malahan ya? Lebih baik. Oke, jadi kalau ada atau enggaknya udah berarti kan kita udah tahu jawabannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan konsepnya berobat kalau sakit, tapi Udah kejadian baru berobat gitu ya dokter, itu kita salah. harus mencegah, jangan sampai ini. Oke, baik, terima kasih dokter sekali lagi atas waktunya dan juga sahabat SPH dan juga kelas people. Semoga podcast ini bisa mengedukasi kita semua. Saya Edo Purchana pamit dan juga bersama dokter. Ya, saya Dr. Samuel. Samuel. Ya banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.